Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, berdoa menjadi salah satu cara agar sebuah keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rajin berdoa, maka akan semakin membuat kita merasa dekat dengannya. Ada begitu banyak doa yang diucapkan oleh kaum muslimin, mulai dari doa meminta rezeki, kesehatan, jodoh, dan lainnya. Tidak hanya untuk duniawi, masalah akhirat juga tidak luput dari doa yang diucapkan setiap hari. Selain manusia biasa, Rasulullah SAW ternyata senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun dirinya sudah mendapatkan jaminan menjadi penghuni surga. Bahkan ternyata ada doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah SAW. Tentu saja sebagai kaum muslimin, kita juga ingin tahu doa apakah yang sering dimintai oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut informasi selengkapnya. Ternyata doa yang paling sering dilantunkan oleh Rasulullah SAW adalah yang berkaitan dengan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, doa Nabi SAW yang paling sering diucapkan ialah, Ya Allah, Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim, doa tersebut berbunyi, pengertian kebaikan dunia mencakup seluruh yang dibutuhkan manusia di dunia, sehingga dengannya ia akan menjadi baik. Misalnya, sehat, rezeki yang halal, rumah tinggal yang nyaman, istri solehah, anak-anak penyejuk mata, ilmu yang bermanfaat, amal soleh, ketentraman, dan lain-lain. Lain halnya dengan kebaikan akhirat. Menurut Ibnu Katsir mengartikan mengenai kebaikan akhirat, kebaikan di akhirat yang tertinggi ialah berhasil masuk surga dan menikmati kondisi-kondisi yang menyertainya, seperti perasaan aman dari ketakutan yang paling dahsyat di aras, dimudahkan proses hisab atau perhitungan amal, dan lain-lain yang merupakan kejadian-kejadian yang menyenangkan di akhirat kelak. Doa meminta kebaikan ini diakhiri dengan permohonan supaya terlindung dari siksa api neraka. Tujuan dari doa ini jelas, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kehidupan kita di dunia serta mendapatkan kemuliaan di akhirat dan juga terbebas dari siksaan neraka yang sangat menakutkan. Imam Muslim rahimahullah telah meriwayatkan, pernah terjadi satu peristiwa. Rasulullah SAW mengunjungi seseorang yang sedang sakit. Kondisi orang yang sakit ini sudah sangat mengenaskan. Beliau pun menanyakan asal muasal kejadian. Apakah engkau berdoa atau meminta sesuatu kepada Allah sebelumnya? Lelaki itu menjawab, ya, sebelumnya aku berkata, Ya Allah, hukuman yang akan engkau timpakan kepadaku di akhirat, segerakanlah di atas diriku di dunia ini. Maka beliau SAW berkata, Subhanallah, engkau tidak akan sanggup memikulnya. Mengapa engkau tidak berdoa meminta kepada Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta terbebas dari api neraka? Begitu juga kejadian menarik pernah dialami Anas bin Malik. Sahabat mulia ini diminta untuk mendoakan orang-orang yang mendatanginya. Lantas beliau berdoa, Ya Allah, ampunilah kami, kasihilah kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka meminta doa yang lain, maka Anas radhiyallahu anhu memanjatkan doa yang sama. Kemudian berkata, seandainya kalian telah dianugerahi ini, sungguh kalian telah dianugerahi kebaikan dunia dan akhirat. Hadis riwayat Sahih. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi mengenai doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ketahuilah bahwa doa menjadi perantara antara kita dan Allah, maka perbanyaklah berdoa kepadanya. Jangan lupa untuk meneladani Rasulullah SAW, sebab beliaulah tauladan terbaik di dunia ini. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman,
Dikisahkan dalam suatu riwayat, Yazid Ar-Roqsi meriwayatkan dari Anas bin Malik. Suatu ketika Jibril datang menemui Rasulullah SAW di waktu yang tidak biasa. Bahkan raut wajah Jibril pun terlihat berbeda dari biasa. Melihat perbedaan dari malaikat Jibril ini, Rasulullah SAW lantas bertanya, "Mengapa aku melihat raut wajahmu berbeda?" Jibril menjawab, "Ya Muhammad, aku datang kepadamu di saat Allah menyuruh supaya dikobarkan penyalaan api neraka. Maka tidak layak bagi orang yang mengetahui bahwa neraka jahanam itu benar, siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu terbesar untuk bersuka-suka sebelum ia merasa aman daripadanya." "Ya Jibril, jelaskan padaku gambaran neraka jahanam itu," tanya Rasulullah SAW. "Ketika Allah menciptakan jahanam, maka dinyalakan apinya selama 1000 tahun sehingga merah. Kemudian dilanjutkan 1000 tahun sehingga putih. Kemudian 1000 tahun sehingga hitam. Lalu menjadi hitam gelap, tidak pernah padam nyala dan baraknya. Demi Allah, andaikan terbuka sebesar lubang jarum, niscaya akan dapat membakar semua penduduk dunia karena panasnya. Demi Allah, andai satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi, niscaya akan mati penduduk bumi karena panas dan bau busuknya yang tak tertahankan. Demi Allah, andaikan satu pergelangan dari rantai itu diletakkan di atas bukit, niscaya akan cair sampai ke bawah bumi yang ketujuh. Demi Allah, andaikan seorang di ujung barat tersiksa, niscaya akan terbakar orang-orang yang di ujung timur karena sangat panasnya jahanam itu sangat dalam. Perhiasannya besi dan minumannya air panas bercampur nanah, dan pakaiannya adalah potongan-potongan api. Api neraka itu ada 7 pintu. Jarak antara pintu sejauh 70 tahun, dan tiap pintu panasnya 70 kali dari pintu yang lain." Nabi Muhammad SAW meminta Jibril untuk menjelaskan satu persatu mengenai pintu-pintu neraka tersebut. Jibril lalu menjelaskan apa yang diminta oleh Rasulullah SAW. Pintu pertama dinamakan Hawiyah, artinya jurang, yang diperuntukkan bagi kaum munafik dan kafir. Hal ini sebagaimana arti dari firman Allah, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 9. Pintu kedua dinamakan Jahim, yang diperuntukkan bagi kaum musyrikin. Hal ini sebagaimana arti firman Allah ini, dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 91. Pintu ketiga dinamakan Syakor, yang diperuntukkan bagi kaum Sobin atau penyembah api. Tentang neraka ini Allah telah berfirman dengan artinya, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Syakor atau neraka?" Quran Surat Al-Mudatsir ayat 42. Pintu keempat dinamakan Ladda, diperuntukkan bagi iblis dan para pengikutnya. Allah telah berfirman, "Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak." Quran Surat Al-Ma'arij ayat 15. Pintu kelima dinamakan Khutomah, artinya menghancurkan hingga berkeping-keping, diperuntukkan bagi kaum Yahudi. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Dan tahukah kamu apakah Khutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan." Quran Surat Al-Humajah ayat 5 dan 6. Pintu keenam dinamakan Syair, arti harfiahnya adalah api yang menyala-nyala, diperuntukkan bagi kaum kafir. Allah Ta'ala telah berfirman, "Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala." Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 12. Rasulullah bertanya, "Bagaimana dengan pintu ketujuh? Diperuntukkan untuk siapa pintu itu?" Sejenak malaikat Jibril terdiam. Malaikat Jibril seperti ragu untuk menyampaikan siapa yang akan menghuni pintu ketujuh. Akan tetapi Rasulullah mendesaknya sehingga akhirnya malaikat Jibril pun berkata, "Pintu ketujuh diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal sebelum mereka bertaubat." Mendengar penjelasan yang mengagetkan itu, Rasulullah pun langsung pingsan. Jibril lalu meletakkan kepala Rasul di pangkuannya sehingga sadar kembali, dan sesudah sadar beliau berkata, "Ya Jibril, sungguh besar kerisauan dan sedihku.
apakah ada seorang dari umatku yang akan masuk ke dalam neraka? Jibril menjawab, ya, yaitu orang yang berdosa besar dari umatmu. Rasulullah lalu menangis mendengar penuturan Jibril. Jibril pun ikut menangis. Kemudian Rasul langsung masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sholat. Setelah kejadian itu, beliau tidak berbicara dengan siapapun selama beberapa hari. Dan ketika sholat, beliau pun menangis dengan tangisan yang sangat memilukan. Sahabat yang beriman, demikianlah pintu-pintu neraka yang Allah ciptakan. Semoga kita dijauhkan dan bisa bertaubat kepada Allah sebelum ajal menjemput kita. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah